Acara ini dipersembahkan oleh Halo, bagaimana kabar Anda? Senang sekali saya, Pinky Daria, hadir kembali menyapa Anda dalam Rumpi Sehat Generasi Hebat. Di mana dalam episode kali ini kita memiliki tema yang sangat menarik sekali, yaitu mau, mampu, dan kreatif untuk perubahan perilaku gizi masyarakat. Dan tentu saja, Rumpi Sehat Generasi Hebat ini didukung oleh GAIN Global Alliance for Improved Nutrition, di mana di Indonesia, GAIN bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Dan di Indonesia, terutama di Jawa Timur sendiri, GAIN ini memiliki program untuk baduta di beberapa titik atau daerah yang ada di Jawa Timur. Contohnya saja ada di Surabaya, Bondowoso, Jember, Trenggalek, dan juga ada di Probolinggo. Nah, untuk pelaksananya program-program itu sendiri, GAIN bermitra dengan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Nah, untuk itu kali ini kita langsung saja akan memperkenalkan para narasumber saya yang sangat luar biasa yang sudah hadir di studio. Yang pertama yang akan saya perkenalkan, ini yang paling dekat dengan saya dulu ya, yang ada di sebelah saya. Beliau adalah Ibu Sita Pramesti, Sarjana Sains selaku pemenang cerita Most Significant Change dari Kota Surabaya. Halo Bu Sita. Oke, halo. Apa kabar Bu, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik-baik saja ya. Baik. Okay. Dan sekarang kita akan memperkenalkan sebelahnya Bu Sita ya. Oke, Baik, kalau siap. begitu. Berikutnya ada juga Bu Cuti Indrayani, Sarjana Sosial. Beliau sebagai pemenang cerita MSC dari Kota Surabaya. Bu Cuti. Halo. Suara saya jelas terdengar di sana? Jelas sekali. Karena memang kita masih dalam konsep untuk protokol kesehatan. Biasanya kan kita jaraknya ini berdekat-dekatan ya dengan para narasumber. Jadi tetap diterapkan, ada narasumber yang menggunakan masker, saya menggunakan facial juga, mereka menggunakan facial, dan jarak kita cukup berjauhan begitu pemirsa. Nah, berikutnya ini panjang nih. Beliau adalah Dewan Pembina PPKMI Jawa Timur, Departemen Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku FKM UNER, Dr. Udoyo Sudirham, MPH, MA, PhD. Dr. Udoyo, apa kabar Dok? Alhamdulillah. Sehat ya Dok ya? Alhamdulillah, baik. Terima kasih Dok sudah berkenan untuk hadir dan bisa bersama dengan kita semuanya. Nanti akan ada banyak informasi yang kita bisa dapatkan dari Dr. Udoyo. Tapi sebelumnya saya mau berkenalan lebih dekat terlebih dahulu dengan para narasumber saya. Jadi nanti waktu kita masuk dalam segmen mereka masing-masing, kita langsung melihat apa saja kesibukan mereka. Yang pertama adalah Ibu Sita. Bu Sita mungkin boleh dikasih tahu dulu, Ibu tuh backgroundnya apa, aktivitasnya apa sih Bu? Silahkan. Oke, terima kasih. Perkenalkan lagi ya, saya Sita Pramesti. Sehari-hari dulu saya adalah seorang kader. Kader kalau di Surabaya dalam tanda kutip artinya kita merangkap banyak kader, banyak jabatan, posyandu, lansia, balita, bunda PAUD dan sebagainya. Sehari-hari sebelumnya saya mengajar di PAUD sebelum pandemik. Kemudian saya juga foundernya dari Sekolah Rakyat Kejawan. Wow. Kami memiliki banyak anak didik. Total berapa Ibu anak didik? Ada 104 anak. 104 anak, Ya, luar biasa. lalu kami juga foundernya TPG dan beberapa PAUD di Kecamatan Mulyorejo. Untuk saat ini saya sedang beraktivitas sebagai salah satu kegiatan sosial sebagai seorang relawan pendamping keluarga pasien di Rumah Sakit Lapangan Kogab Wilhan 2 Jalan Indrapura. Pasien, maksudnya pasien apa ini Bu? Jadi relawan. Jadi begini, dalam dunia kedokteran rumah sakit, mungkin ini satu-satunya yang ada di Indonesia. Rumah sakit lapangan mempunyai relawan pendamping di mana kami pada sisi non medisnya. Jadi saat pasien sembuh, secara medis dinyatakan sembuh, dia dipulangkan, maka kami mendampingi untuk agar mereka nyaman dan dari sisi non medisnya. Jadi pendampingannya di rumah atau di rumah sakitnya? Ada pra dan pasca pemulangan. Saat pasca dia di rumah selama isolasi mandiri, kami memastikan bahwa mereka baik-baik saja, tidak ada tekanan secara sosial masyarakat, tidak ada tekanan dari perusahaan, dan kami juga membantu meyakinkan bahwa
mereka tetap bisa mendapatkan hak-haknya sebagai warga untuk hidup kembali normal. Masya Allah, saya Seperti bengong itu. loh dengerinnya. Loh, Bu, ini berarti yang kita bicarakan adalah para pasien yang sempat terpapar COVID-19. Betul. Masya Allah, dan ini pekerjaan sosial ya Bu ya? Betul sekali. Wah. Ada 15 relawan di sana. Saya merinding loh dengarnya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi sama Bu Sita dan berikutnya Bu Cuti. Bu Cuti. Nah, mungkin boleh dikasih tahu kok Ibu backgroundnya sendiri apa Ibu? Saya kebetulan memang ibu rumah tangga. Terus saya juga pegang kader-kader juga. Kader juga Ibu, Kader luar juga. biasa. Kadernya juga macam-macam juga sama kayak Bu Sita nggih. Iya. Cuman kebetulan saya diberi kepercayaan oleh Ibu Lurah untuk mengelola posyandu bagiku, yaitu posyandu yang saya bilang sangat spesial Iya. karena kita menangani bayi sama anak balita yang mengalami gizi sangat kurang ataupun gizi kurang. Di wilayah mana? Di Kelurahan Dukuh Menanggal, Bu. Kelurahan? Kecamatan Gayungan. Kelurahan daerah Dukuh Menanggal. Gayungan. Iya, Kecamatan Gayungan. Baik, berarti dengan kata lain apakah setiap daerah itu punya posyandu seperti yang tadi disampaikan sama Bu Cuti? Posyandu apa Bu? Tadi yang spesialnya? Bagiku. Bagiku. Apakah itu semua daerah ada atau memang daerah-daerah khusus saja? Tidak, kebetulan di Kecamatan Gayungan cuma ada bagiku itu satu aja. Cuma satu aja? Bagiku itu rujukan dari posyandu-posyandu balita, Mbak. Kebetulan di kelurahan kami ada 13 posyandu balita. Iya. Di situ ada anak yang mungkin timbangannya kurang atau masih garis kuning, baru dirujuk ke posyandu bagiku. Kita pantau perkembangannya, berat badannya. Nanti kalau memang sudah gizinya sudah baik, baru lulus, dinyatakan lulus gitu. Berarti dengan kata lain harus lebih fokus ya, lebih Iya. intens ya Iya. untuk penanganannya, untuk Iya. dimonitoringnya. Iya, benar. Wah, luar biasa. Berarti satu bulan berapa kali Bu untuk posyandu bagiku ini? 1 bulan 1 kali. Satu bulan tetap satu kali. Satu kali itu pelaksanaannya di akhir bulan, minggu keempat, karena kan minggu pertama, 2, 3 itu masih ada pelaksanaan posyandu balita. Oh, begitu. Luar biasa ya. Dan berikutnya kita akan menyapa, beliau adalah Dr. Udoyo. Dok, tadi saya sudah menyebutkan Dewan Pembina PPKMI Jawa Timur, Departemen Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku FKM UNER. Dok, mungkin boleh dikasih tahu ya Dok ya, dengan title yang sangat panjang ini. Bagaimana sumbangsihnya dalam masalah gizi yang ada di kota Surabaya? Ini Jawa Timur ya Dok ya, provinsi ya. Ya. Nah, kira-kira bergeraknya dalam sisi seperti apanya Dok? Oke, jadi mungkin tadi yang terlalu panjang tadi saya singkat aja ya. Ya, sehari-hari kami di Fakultas Kesehatan Masyarakat UNER, Kampus C. Oh, di area kampus C ya Dok ya? Jadi di departemennya itu tadi promosi kesehatan dan ilmu perilaku. Ya, kemudian yang PPPKMI itu organisasi profesi dari promotor dan pendidik kesehatan masyarakat Indonesia. Jadi bagian dari keahlian itu kan. Ya. Nah, untuk aktivitasnya itu juga ya, apa? Tentunya kami juga ingin mengetahuinya. Mostly ya ini berkaitan dengan perubahan perilaku. Ya, kalau kita bicara perubahan perilaku, ya semua kehidupan manusia berkaitan pastinya. dengan perilaku. Ya, terutama dalam hal ini sore ini adalah kaitannya dengan nutrisi, gizi. Ya, beberapa kali sudah menjadi narasumber untuk menilai hasil karya yang sekarang juaranya adalah Bu Sita dan Bu Cuti ini gitu. Jadi Berarti dengan kata lain di PPKMI ini ya Dok ya, Ya. itu berarti apa yang dinilai? Maksudnya apa proses yang terjadi di sana? Apakah melakukan survei terhadap banyak kader-kader atau posyandu-posyandu atau melihat masing-masing daerah bagaimana situasi gizi masyarakat di sana atau seperti apa Dok? sebetulnya area kesehatan masyarakat itu kan tidak hanya gizi saja. Jadi hampir semua masalah kesehatan. Nah, sekarang misalnya dengan COVID ini ya perubahan perilaku ya masyarakat, kadang-kadang ada yang misalnya patuh melakukan protokol kesehatan, kadang-kadang ada yang sedikit kalau istilah Surabaya bandel gitu ya, mokong gitu ya. Kenapa kok mokong misalnya seperti itu. Jadi memang betul-betul melihat dengan lebih jelas lagi, Ya. lebih jeli lagi, Ya. mencari tahu penyebab atas perilaku masyarakat Ya, yang jadi mungkin tidak yang seharusnya. kurang mendukung ya, kurang kondusif Oke, untuk kesehatan. baik kalau begitu. Ya. Wah, nanti kita akan ngobrol lebih banyak lagi bersama dengan Dr. Udoyo Sudirham, MPH, MA, PhD. Beliau adalah Dewan Pembina PPKMI Jawa Timur. Nah, nanti
ikuti di segmen berikutnya, kita akan tahu kira-kira apa sih gebrakan yang dilakukan oleh Bu Sita. Sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama dengan kami tentunya di Rumpi Sehat Generasi Hebat. Jatuh. Lihat Bu Sari, belanjaannya macem-macem. Tapi kalau ngasih bubur nasi ke anaknya, dikit. Loh, anakku mana? Bu Sari Bidan. benar. Bayi bukan orang dewasa. Dia butuh makanan pendamping ASI yang beragam dan seimbang seperti itu. Oh alah, bubur nasinya harus seimbang. Sini nak. Salah, benerin. Kalau nyuapin anak jangan bubur nasinya aja yang dibanyak. Lincah, ibunya pasti sering kasih cemilan, lapar ya? Jangan, cucuku jangan dikasih cemilan sembarangan, nggak bergizi. Ngemilnya yang sehat saja, seperti buah-buahan. Lahap yo. Tapi ingat, jangan dikasih apa-apa dulu menjelang waktu makan, biar nggak kenyang duluan. Walah, jadi selama ini aku salah. Udah salah, tiang rumpi lagi. Salah, benerin. Kalau mau bayinya lincah, makannya harus teratur, jangan diberi sembarang cemilan. Pemirsa, kembali lagi masih bersama dengan kami di Rumpi Sehat Generasi Hebat, dan kami ingatkan tentunya pemirsa, karena sekarang juga kita ini masih pandemi loh. Anda mungkin banyak yang sudah mulai terbiasa sampai menganggap nggak ada, tapi masih ada, betul masih ada. Jadi untuk itu selalu menjaga kesehatan, keluar rumah pakai masker, cuci tangan, dan selalu jaga jarak ya pemirsa. Nah sekarang kita kembali lagi di segmen berikutnya, seperti yang saya janjikan tadi, bahwa di segmen ini kita akan melihat bagaimana sih kehebatan dari seorang Ibu Sita Pramesti ini pemirsa. Dia adalah seorang Master of Trainer dari GAIN yang sekaligus menjadi kader dan juga relawan. Dan setiap hari beliau ini dengan sukarela beraktivitas untuk kemanusiaan termasuk di bidang kesehatan. Nah, kira-kira apa saja yang dilakukan oleh Bu Sita? Anda juga tentunya ingin melihat lebih dekat. Berikut adalah tayangannya. Boleh dilihat-lihat, ya boleh. Perempuan sederhana ini adalah Sita Pramesti. Ia merupakan salah seorang Master of Trainer Emudemo, sekaligus penggiat sosial di Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya. Sita termasuk salah satu relawan sekaligus kader PAUD yang cukup aktif terhadap kegiatan kemanusiaan, termasuk di sektor kesehatan. Yang beliaunya itu, kalau orang Jawa bilang entengan. Ketika kita minta bantuan apa, dengan sigapnya Bu Sita itu membantu. Selain itu Bu Sita itu juga merangkap kader banyak, jaketnya banyak Mbak. Pada tahun 2018, awal masuknya Emudemo yang merupakan program kerjasama Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Global Alliance for Improved Nutrition dengan Dinas Kesehatan Kota Surabaya mulai disebarluaskan di beberapa kecamatan. Sayangnya, Kecamatan Mulyorejo dengan memiliki 60 posyandu di 6 kelurahannya merupakan salah satu wilayah yang tidak mendapatkan intervensi untuk penyebaran metode Emudemo. Karena saya MOT ya, jadi tahu betul konsepnya GAIN itu, dan itu sangat baik, dan saya berusaha agar Mulyorejo bisa mendapatkan pelatihan. Yang penting adalah pelatihan dan ilmunya, walaupun kita bukan bagian dari yang diintervensi. Dari gejolak batin yang ia rasakan, Sita ingin Emudemo dilaksanakan di tiap posyandu di Kecamatan Mulyorejo. Berawal dari tekadnya itulah, Januari 2019, ia datang menemui Kasih Kesra Kecamatan Mulyorejo, yaitu Hanifah. Karena kita tahu kan manfaatnya Emudemo itu ternyata luar biasa. Kemudian kita koordinasi dengan Ketua Tim Gerak PKK, sudah ada yang siap menolong kita. Gimana seandainya kader-kader posyandu itu kita ajak untuk sosialisasi, seperti itu. Upaya Sita meyakinkan Hanifah pun berhasil. Pelatihan Emudemo yang digagasnya dilaksanakan secara bertahap di tiap kelurahan, meskipun dengan dana swadaya sendiri. Dan yang lebih menggembirakan adalah antusias para kader. Mereka mengikuti
dengan penuh semangat, konsumsi bawa sendiri, alat kita bikin rame-rame seadanya. Jadi kayak alat-alat bantu seperti bola itu kita bisa cari di PAUD. Kita kerjakan sama-sama, guyup rukun. Sebagai puncak kemandirian, sejak bulan Agustus 2019, semua posyandu di wilayah Kecamatan Mulyorejo secara serentak sudah melakukan demo di posyandu. Lebih percaya diri, Mbak. Ya, kalau dulu kita menyampaikan sosialisasi atau informasi kepada ibu balita itu kita masih malu-malu. Tapi dengan adanya Bu Sita itu beliaunya memberi dorongan. Kamu harus percaya diri. Demo itu selain wawasan juga ada permainannya. Saya kan ASI ya Mbak ya, jadi lebih nggak ribet, lebih praktis gitu loh. Beda sama SUFOR. Berkat inisiatif dan tekad Sita yang kuat, ia mampu melakukan perubahan paling bermakna di lingkungannya. Demo kini menjadi metode pilihan masyarakat Kecamatan Mulyorejo untuk gizi yang lebih baik demi generasi emas di masa mendatang. Luar biasa sekali Bu Sita. Saya yang bukan keluarga Bu Sita aja merasa bangga menyaksikan tayangan tadi. Betapa Bu Sita ini ingin selalu bisa terlibat dalam hal positif, terutama yang bisa mengubah gaya hidup masyarakat, perilaku masyarakat untuk bisa lebih baik lagi. Dan tujuannya sudah pasti satunya adalah suatu hal yang berhubungan tentang sosial. Jadi sudah pasti tidak ada goals ingin naik jabatan apa, ingin bisa masuk ke posisi apa, jelas enggak. Ini adalah sebuah upaya sosial yang dilakukan oleh Bu Sita. Bu Sita, tapi kalau melihat aktivitas yang tadi Ibu lakukan, Ibu tuh sudah aktif seperti itu sejak tahun berapa sih Ibu? Kok kayaknya udah fasih gitu? Ya, jadi alhamdulillah kalau menyangkut pemberdayaan, perubahan perilaku itu sudah lama sekali. Sejak saya masih SMA, kuliah, kemudian jadi ibu rumah tangga, saya tetap melakukan itu sebagai bagian dari jiwa saya. Sederhana saja, saya cuma ingin melakukan sesuatu yang memberi manfaat bagi warga sekitar saya. Seperti itu. Ibu ini adalah seorang MOT, jadi mungkin buat pemirsa yang baru dengar masih bertanya-tanya, MOT ini adalah Master of Trainer. Mungkin boleh jelaskan pendek saja? Ya, sangat suatu kebanggaan buat saya bisa terpilih sebagai MOT, Master of Trainer-nya dari GAIN, di mana kami MOT melatih para trainer-trainer yang akan terus berlanjut untuk melatih di tingkat kecamatan, kemudian berlanjut lagi di tingkat kelurahan. Seperti itu. Jadi MOT ini melatih trainer, dari trainer nanti turun ke bawah, lalu kemudian menyapa para kader-kader posyandu juga nanti akan diajarkan. Jadi Ibu ini adalah trainernya para trainer. Betul sekali. Baik, Bu, kalau melihat tadi aktivitas Bu Sita ya, nah kira-kira bagaimana menurut Bu Sita dengan kegiatan informasi kesehatan selama ini di Kecamatan Mulyorejo ya Bu ya? Iya, betul. Jadi selama ini sebelum ada GAIN, kami para kader tetap melakukan penyuluhan, tetapi karena memang kapasitas kami masih masih harus belajar, seringkali kita bingung dengan materi apa yang harus diberikan kepada para kader-kader, para ibu balita dan ibu hamil. Kami juga terus belajar, tapi tetap saja kadang kami informasi diberikan, tapi kadang tumpang tindih. Lalu kami masih juga bingung untuk menentukan apa yang akan dilakukan besok saat penyuluhan, seperti itu. Jadi masih sempat ada kegalauan ya Bu ya, ini materinya apa sih yang mau disampaikan, seperti itu. Nah akhirnya yang kami tahu adalah Bu Sita ini giat sekali begitu untuk mendorong atau mengajak para stakeholder dan juga posyandu-posyandu ya Bu ya, untuk kemudian menggunakan metode demo untuk bisa memberikan informasi mengenai bidang gizi kepada masyarakat di 6 kelurahan loh Bu, ini nggak main-main, 6 kelurahan. Sebenarnya apa yang mendorong Ibu untuk bisa semangat melakukan hal tersebut? Ya, jadi begini, saat jadi MOT kebetulan dipercaya oleh GAIN, saya melatih di
kecamatan-kecamatan yang ada intervensinya. Jadi memang terintervensi, dia diberikan pelatihan, kader-kadernya diberikan fasilitas. Saat mempelajari MOT itu saya lihat bahwa apa yang ada di GAIN itu, program 12 modul itu sangat bagus sekali, tertata rapi, kemudian punya tujuan yang jelas, ringan, dan sudah pasti mudah untuk dipelajari para kader-kader. Nah, kebetulan Mulyorejo tidak dapat itu karena kita non-intervensi. Begitu. Termasuk yang non-intervensi. Termasuk non-intervensi. Tetapi saya ingin sekali bahwa para kader di Mulyorejo bisa mendapatkan ilmu itu. Begitu. Hingga akhirnya mulailah saya bergerilya menghubungi para stakeholder untuk meyakinkan bahwa program dari MOT, modul dari MODemu itu sangat bagus dan sangat membantu kader-kader dalam memberikan penyuluhan, dan juga bisa, yang paling penting adalah kita bisa mengubah perilaku masyarakat dengan signifikan. Dan sekarang sudah diterapkan ya? Dan itu sudah diterapkan di 6 kelurahan. Wow, luar biasa Bu Sita. Nggak sia-sia ya meminta izin dari keluarga, anak-anak pun juga mengamini, dan akhirnya yang merasakan sisi positif dari semangatnya Bu Sita ini adalah ada di 6 kelurahan. Dan mungkin ini juga salah satunya adalah Anda yang berada di 6 kelurahan yang berada di wilayah Kecamatan Mulyorejo, betul ya Ibu ya? Baik, kalau begitu itu tentang Bu Sita. Bagaimana dengan gebrakan yang dilakukan oleh Bu Cuti? Anda mau tahu? Sesaat lagi tetap bersama dengan kami di Rumpi Sehat Generasi Hebat. Aduh, jatuh. Lihat Bu Sari, belanjaannya macem-macem. Tapi kalau ngasih bubur nasi ke anaknya, dikit. Loh, anakku mana? Bu Sari Bidan. benar, bayi bukan orang dewasa. Dia butuh makanan pendamping ASI yang beragam dan seimbang seperti itu. Oh alah, bubur nasinya harus seimbang. Sini. Salah, benerin. Kalau nyuapin anak jangan bubur nasinya aja yang dibanyakin jahe. Ibunya pasti sering kasih cemilan, lapar ya. Jangan, cucuku jangan dikasih cemilan sembarangan, nggak bergizi. Ngemilnya yang sehat saja, seperti buah-buahan. Lahap yo. Tapi ingat, jangan dikasih apa-apa dulu menjelang waktu makan, biar nggak kenyang duluan. Walah, jadi selama ini aku salah. Udah salah, tiang rumpi lagi. Salah, benerin. Kalau mau bayinya lincah, makannya harus teratur, jangan diberi sembarang cemilan. Pemirsa, tadi kita sudah mengikuti bagaimana kisah dari Bu Sita. Nah, semangatnya luar biasa. Mudah-mudahan semangatnya Bu Sita ini bisa menular kepada Anda. Meskipun kita masih dalam suasana pandemi, kita juga harus tetap semangat pemirsa. Semangat untuk menjaga kesehatan kita dan juga keluarga kita. Nah, kalau misalnya mau menyentuh makanan apapun, baru masuk ke dalam rumah, keluar sebentar dari rumah, masuk lagi ke dalam rumah, pastikan untuk selalu mencuci tangan dengan cara yang benar, menggunakan sabun dan tentunya air yang mengalir. Mudah-mudahan dengan ikhtiar Anda, upaya Anda, maka kesehatan dari keluarga Anda bisa selalu terjaga. Baik, dan sekarang adalah saatnya untuk kita mengenal lebih dekat bagaimanakah sosok dari Ibu Cuti Indrayani yang merupakan kader di Posyandu Bagiku di Kelurahan Dukuh Menanggal. Berikut adalah tayangannya. Memiliki anak yang sehat dengan gizi seimbang merupakan dambaan bagi orang tua. Namun, masih ada orang tua yang belum memahami dengan baik pemberian nutrisi pada anak untuk mencegah anak kurang gizi atau stunting. Begitu pula Kelurahan Dukuh Menanggal, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya. Di awal tahun 2018, di setiap tahun kita ada acara yang namanya Musyawarah Masyarakat Kelurahan. Di situ Puskesmas memberikan informasi kepada kami. Ada balita kami sekitar 9 anak itu yang gizinya dinyatakan kurang. Posyandu Bagiku terbentuk karena persoalan gizi dan kepedulian terhadap kesehatan balita di Kelurahan Dukuh Menanggal.
Berjalannya kegiatan Posyandu ini pun tidak luput dari berbagai kendala. Posyandu Bagiku itu posyandu yang dikhususkan untuk balita gizi kurang. Awal itu memang kegiatan banyak di tenaga kesehatan. Ibu kader hanya monitoring berat badan, tinggi badan, kemudian pencatatan. Hingga pada September 2018, Kustina dan Cuti selaku penggerak Posyandu Bagiku mendapatkan pelatihan Emodemo. Ini adalah program kerjasama Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Global Alliance for Improved Nutrition dengan Dinas Kesehatan Kota Surabaya untuk mengubah perilaku pemberian makan bayi dan anak secara tepat dan seimbang. Di awal-awal itu kebetulan saya dan Bu Sri Kustina itu mendapatkan undangan untuk mendapatkan pelatihan dari pihak Gen, yaitu tentang Emodemo. Berbekal Emodemo, Cuti dan Kustina menjadi lebih semangat dan percaya diri. Mereka juga melatih para kader di 13 posyandu agar Emodemo juga dapat disampaikan dengan baik dan benar. Begitu selesai pelatihan, kami juga menghadap ke Ibu, ke Bu Lurah bahwa pelatihannya itu memang tujuannya bagus. Dulu sempat sih anak saya yang kedua ini sempat berat badannya memang sempat kurang ya. Terus habis itu dirujuk akhirnya ke Posyandu Bagiku. Berat badannya sudah mulai membaik gitu. Begitu Bu Lurah mengiyakan untuk dilaksanakan pelaksanaan Emodemo di Bagiku itu, kami kader-kadernya siap untuk memberikan kepada ibu-ibu balita Bagiku. Dari 9 anak setelah dari tahun 2018 sampai 2020 itu tadi sudah mencapai 26 anak. Tetapi dari 26 anak ini sampai tahun 2020 saat ini itu sudah lulus 6 anak. Upaya Kustina dan Cuti serta dukungan kuat dari kelurahan mampu menurunkan angka balita kurang gizi dengan Emodemo. Mereka sosok-sosok yang mampu melakukan perubahan bermakna bagi lingkungannya. Apa yang Kustina dan Cuti lakukan menyadarkan masyarakat betapa pentingnya memberi asupan gizi yang baik dan benar demi menciptakan generasi masa depan bebas stunting. Kita bisa menyaksikan bagaimana tadi upaya dari Bu Cuti bersama dengan para kader yang lainnya yang tentunya didukung oleh Bu Lurahnya ternyata membawa kebaikan pada daerahnya, begitu pemirsa. Dan tentu saja langsung saja kita ngobrol bersama dengan Bu Cuti. Bu Cuti, kalau tadi yang kita dengarkan bahwa Ibu kan menjadi kader untuk posyandu spesial yaitu Bagiku, begitu Ibu ya. Dan itu adalah posyandu yang memang dikhususkan untuk anak-anak yang memiliki tantangan dengan gizi kurang, betul ya? Nah, kira-kira apa ya Ibu ya, kalau kita melihat gizi kurang ini berarti apakah Ibu menganggap bahwa ini juga merupakan sebuah persoalan untuk wilayah Kelurahan Dukuh Menanggal? Jelas itu sebagai satu persoalan sekali ya, karena kan anak-anak itu adalah generasi bangsa kita, anak-anak adalah aset yang sangat berharga buat kita, jadi asupan gizi yang cukup dan seimbang untuk anak-anak itu terutama untuk tumbuh kembang anak itu sangat-sangat penting sekali. Jadi pada saat posyandu balita itu ada anak yang gizi kurang atau timbang di lain kuning itu itu baru dirujuk ke Posyandu Bagiku untuk lebih ke fokuskan lagi ke perhatian kita kepada anak tersebut. Berarti kurang lebih untuk yang datang di Posyandu Bagiku yang Ibu menjadi kader pada saat ini itu total berapa anak Bu? Waktu awal itu kan 9. Awal tuh kapan? Awal itu pembentukan awal itu 1 Juli 2018. Oh 2018? Iya. Berarti sudah 2 tahun ya Bu ya? Iya. Baik, jadi awalnya tuh 9 anak. 9 anak, terus dengan berjalannya waktu itu ada jadi 26, terus sekarang sudah dinyatakan lulus atau sudah menginjak gizi baik itu sudah 6 anak. Oh semakin berkurang, iya. Alhamdulillah. Ini 26 itu apakah karena memang pada saat itu jumlah anak yang gizi kurangnya bertambah ataukah yang datang wilayahnya semakin meluas? Wilayahnya tetap dari 13 posyandu tersebut.
Jadi mungkin macam-macam apa ya faktor ya untuk anak itu mengalami gizi sangat kurang atau gizi kurang. Bisa dari pola asuh orang tua, bisa dari mungkin dari kurang ketelatenan orang tua untuk memberikan makanan, atau kurangnya orang tua dalam asupan gizi anak itu tersebut. Berarti memang dari awal di Posyandu Bagiku ini adalah total anak-anak dengan gizi kurang dari total berapa tadi, 13 ya? 13 posyandu ya? 13 posyandu. 13 posyandu. Jadi dari masing-masing posyandu yang dianggap gizi kurang dikirim kemudian ke Posyandu Bagiku. Dan alhamdulillah sekarang sudah semakin menurun. Dari sempat 9 terus kemudian jadi 26 dan sekarang menjadi 6. Mudah-mudahan lama-lama 0 ya. Ya, amin. Kalau 0 berarti Posyandu Bagiku tutup. Tapi itu kan merupakan sebuah kabar baik ya. Ya, kita semua berharap seperti itu ya, Bu ya. Baik kalau begitu. Nah, kalau kita melihat tahun 2018, sekarang tahun 2020. Nah, apa ya Bu perbedaannya pada saat berusaha untuk menyampaikan informasi, materi kepada para peserta dari Posyandu di tahun 2018 dulu, sebelum kenal Emodemo dulu seperti apa, sama sekarang sudah mengenal Emodemo? Pada saat pembentukan awal kita sangat berterima kasih sekali kepada pihak-pihak terkait di bidang kesehatan, terutama di Puskesmas Gayungan. Itu Ibu Kapusnya, Ibu Kepala Puskesmasnya mengirimkan tenaga-tenaga medis untuk memberikan ilmu informasi tentang gizi, terus informasi tentang asupan kesehatan itu yang baik. Terus semenjak adanya Emodemo itu kan Emodemo itu kan merupakan strategi komunikasi yang dimana untuk merubah perilaku dari ibu-ibu bayi atau balita yang GSK atau GK untuk meningkatkan berat badan anak mereka gitu. Jadi mereka akan melihat kalau lewat Emodemo itu kan kita bisa mendemonstrasikan lewat modul-modul yang ada dalam tahapan-tahapan di dalam Emodemo tersebut. Kan ada game-gamenya itu Bu. Itu yang bikin ibu-ibunya sangat antusias. Baik, sebelum ada Emodemo, tantangan yang paling terasa apa pada saat itu? Kalau sebelum Emodemo, ibu-ibu mungkin kalau kita kan ada kayak pemijatan, cuman itu monoton itu aja. Jadi dengan adanya Emodemo itu kan, wah, ada yang baru ini ternyata gitu. Jadi mungkin terus yang informasinya lebih merasuk. Dulu datang mungkin ngantuk-ngantuk gitu ya, lebih semangat. Terus informasi semakin banyak dan bisa dipraktekkan kepada buah hati. Buah hati benar, karena kita tantangan dari Ibu Kader biasanya kalau pada saat pelaksanaan Posyandu atau Emodemo itu kan keaktifan dari anak-anak ya. Jadi sehingga fokus atau konsentrasi dari ibu balita itu kurang masuk dengan materi Emodemo. Tapi kita dari pihak Kader punya inisiatif untuk mengajak anak-anak itu ikut serta dalam Emodemo. Anak-anak juga ikut. Baik, kalau begitu nanti kita lanjutkan kembali ya, Bu Cuti ya. Baik, untuk Anda pemirsa tetaplah bersama dengan kami, jangan kemana-mana. Semakin menarik saja obrolan kita, karena sesaat lagi saya akan langsung mengajak untuk berbicara dan berdiskusi bersama dengan Dr. Udoyo Sudirham selaku Dewan Pembina PPKMI Provinsi Jawa Timur. Nah, kira-kira apa yang akan disampaikan oleh beliau sesaat lagi? Tetaplah bersama dengan kami. Ibunya pasti sering kasih cemilan lapar ya? Jangan, cucuku jangan dikasih cemilan sembarangan, nggak bergizi. Ngemilnya yang sehat saja, seperti buah-buahan. Lahap yo. Tapi ingat, jangan dikasih apa-apa dulu menjelang waktu makan, biar nggak kenyang duluan. Walah, jadi selama ini aku salah. Udah salah, tiang rumpi lagi. Salah benerin. Kalau mau bayinya lincah, makannya harus teratur, jangan diberi sembarang cemilan. Gimana bayinya? Baik, tapi susu kardusnya Wow, serba salah sih. Kalau nggak ditambah susu kardus ntar gimana? kasih hanya ASI saja cukup. Mas? Ya, lagi ngobrolin ASI nih. Yuk bantu jelasin. Awalnya mantu saya butuh waktu, tapi kalau telaten, makin sering nyusuin, makin banyak keluarnya. Ini malah bikin ASI mampet, gak baik untuk ASI. Walah Pak, ternyata kita kemakan rumpi sembarangan. Salah benerin. ASI saja cukup, tambah yang lain malah bikin mampet.
Pemirsa, kembali lagi masih di Rumpi Sehat Generasi Hebat, dan tentunya tidak bosan saya akan mengingatkan kalau mau keluar rumah pastikan pakai masker, masuk ke dalam rumah copot semua bajunya, masukkan ke dalam tempat cucian, ganti baju yang baru, cuci kaki, cuci tangan. Kalau perlu mandi sih, yang penting kan menjaga tubuh ini bersih supaya pada saat bersentuhan kembali dengan buah hati kita pun juga merasa aman, nyaman dan tentram, tidak menjadi media untuk transfer virus dan aneka bakteri lainnya dari luar. Baik, kalau begitu kita lanjutkan kembali. Seperti janji saya tadi bahwa dalam tema mau, mampu, dan kreatif untuk perubahan perilaku gizi masyarakat, sekarang adalah saatnya kita akan ngobrol bersama dengan Dr. Udoyo Sudirham selaku Dewan Pembina PPKMI Jawa Timur. Nah, langsung saja, Dok, apa kabar tadi, Dok? Masih sehat ya, Dok ya? Mendengarkan bagaimana luar biasanya para narasumber kita ini. Tadi saya melihat dokter sangat mendengarkan dengan bersungguh-sungguh begitu. Mungkin boleh kasih komentar, Dok, silakan. Iya, pertama mungkin selamat dulu ya. Iya, karena silakan, sebagai pemenang. Dan yang kedua memang modalnya itu passion ya. Kedua beliau ini passion. Jadi passion benar-benar menikmati gitu ya. Bukan apa ya, bukan paksaan, bukan apa gitu ya. Memang ada keinginan sendiri itu. Dan itu sebagai modal untuk promosi kesehatan. Saya kira itu. Ya, nah, kita kalau membicarakan mengenai promosi kesehatan, Dok, khususnya untuk perubahan dengan perilaku saat ini ada di masyarakat, terutama terkait dengan informasi gizi. Ya. Menurut dokter saat ini sudah cukup optimalkah atau masih kurangkah atau masih harus ditambah atau seperti apa? Sekarang tentu lebih baik dari yang tahun-tahun kemarin. Dan harapan saya itu tetap dipertahankan, kemudian dikembangkan lagi. Tentu dengan metode-metode ini, demo ini kan salah satu metode ya. Tadi sudah dijelaskan Bu Sita ya, jadi Bu Cuti juga gitu ya. Tadinya mungkin yang monoton, kemudian ada demo itu sedikit ada kegembiraan gitu ya. Tapi kegembiraan bukan sekedar gembira, tapi ada maksudnya gitu ya, ada tujuannya itu, yaitu bagaimana mengajak ibu-ibu yang punya baduta, terutama baduta dan balita. Ini kan problem gizi ini kan terutama baduta ya. Di 23 bulan itu kaitannya dengan apa, ASI ya, ASI eksklusif, sehingga tadi problemnya kan GSK ya, gizi sangat kurang dan gizi kurang. Jadi yang di garis kuning dan garis merah atau bawah garis merah kan seperti itu. Kalau garis merah itu yang gizi sangat kurang, ya, garis kuning itu yang gizi kurang. Ya, jadi semua diusahakan ke hijau semuanya kan seperti itu. Karena ini kan itu periode pertumbuhan yang sangat krusial bagi anak-anak kan seperti itu. Nah, salah satu sarana aksi promosi kesehatan ini adalah pengembangan keterampilan individu. Jadi ada 5 sarana aksi untuk promosi kesehatan sendiri. Salah satunya tadi kan beliau melatih ibu-ibu tadi ya, dan juga mungkin trainer, calon-calon trainer yang lain. Jadi mengembangkan skill bagaimana berlatih bersama masyarakat gitu. Yang kedua juga sebenarnya pemberdayaan masyarakat tadi disampaikan juga oleh Bu Sita gitu ya. Dan itu sarana aksi juga. Jadi yang paling penting sebetulnya adalah yang nomor 1, yaitu healthy public policy, itu kebijakan yang berwawasan kesehatan. Nah, kebijakan ini tidak hanya pada sektor kesehatan gitu. Karena sebenarnya kesehatan ini tidak hanya kondisi sehat, status kesehatan tidak hanya milik dari sektor kesehatan, tapi juga sektor-sektor yang lain, jadi sektor pertanian, ya, sektor perdagangan, semuanya gitu ya. Dan bagaimana itu semua berkontribusi dan agenda kesehatan menjadi agenda masing-masing sektor itu sebetulnya. Baik. Jadi, tadi kita juga sempat menyebutkan bahwa dokter tadi menyebutkan bahwa salah satu modal untuk komunikasi mengenai informasi kesehatan atau mempromosikan masalah informasi kesehatan itu salah satunya adalah dengan adanya demo begitu. Kalau menurut dokter sendiri sekarang melihat para kader udah paham sekali, para trainer sudah menyulur kemana-mana, termasuk juga yang tidak termasuk terintervensi ya, itu pun juga sudah kena begitu, sudah memahami. Nah, bagaimana menurut pandangan dokter? Ya, jadi memang kalau seseorang tidak mau atau belum mengikuti program pemerintah, katakan dalam itu kan belum tentu sebetulnya dia itu tidak mau gitu. Mungkin juga belum tahu kan gitu. Ya, dalam hal ini kedua beliau ini kan melakukan istilahnya mungkin melek sehat ya.
Melek sehat. kegiatan melek sehat, health literacy gitu. Jadi bagaimana ternyata dengan cara emo-demo bisa menarik para ibu-ibu yang terutama punya baduta dan balita itu gitu ya, bahwa ternyata kesehatan itu bagi anak-anak adalah sebagai sesuatu yang sangat penting, sangat krusial sekali kan gitu. Dan mungkin tadi ya, jadi ibu-ibu itu kan untuk memberikan pada anaknya itu kan ya memang ada yang mungkin sosioekonomi ya, tapi juga mungkin tidak tahu tadi ya, jadi salah asuh ya, istilahnya salah asuh seperti salah itu. Asuh. Atau mungkin ibu-ibunya banyak bermain dengan HP-nya. Karena ibu-ibunya kan ingin smart, makanya berdekatan dengan smartphone. Seperti itu. Jadi itu ya, mungkin kedua beliau ini mengingatkan bahwa ada waktu-waktu tertentu yang sangat dibutuhkan oleh para si kecil ini tadi kan gitu ya, supaya karena mereka perlu perhatian sebetulnya karena untuk pertumbuhan mereka tadi kan gitu. Sebetulnya kalau dari sisi ilmu perkembangan anak itu ya sudah agak telat sebetulnya. Kalau di 1000 HPK itu kan sejak konsepsi 1000 HPK itu sejak konsepsi sampai 23 bulan kan. Seperti itu ya. Jadi sebelum 2 tahun ya sebelum harusnya 2 tahun ya. Karena itu masa-masa emas kan. Terutama kan perkembangan otak sebetulnya. Ya mungkin kalau yang sekarang misalnya dari tadi disampaikan dari GSK, GK menuju ke gizi bagus gitu ya, gizi baik, itu mungkin kelihatan ini aja ya, body mass saja gitu ya. Tapi ya mudah-mudahan perkembangan otaknya juga nggak terlalu terlambat kan gitu. Oh begitu, jadi maksud dokter adalah kalau ada masalah dengan gizi pada saat sudah melewati fase baduta, sebetulnya itu dikatakan sudah terlambat. Karena meskipun secara fisik mengejar, akan ada yang masih terganggu begitu dok? Itu mungkin nanti bisa dicek dengan ini perkembangan. Jadi kan ada tes untuk perkembangan itu ya, gangguan perkembangan di lapangan kan, dokter-dokter spesialis anak biasanya untuk pengmasnya kan seperti itu ya. Jadi umur sekian sampai sekian seharusnya sudah bisa ini ya, jadi misalnya bisa tengkurap ya, bisa tengkurap, kemudian sekian sudah bisa ngoceh misalnya seperti itu kan, ada itu periodisasinya gitu. Jadi sebetulnya mungkin nanti selain emo-demo juga ini, jadi ibu-ibu yang sedang hamil ya, hamil itu diberi ini, jadi mungkin nggak usah tutup Bu, nggak perlu tutup ya. Jadi nanti kalau misalnya posyandu bagiku itu misalnya anak-anaknya udah oke semua, udah nggak kesana, fokus kepada sebelum lahiran supaya tidak menghasilkan anak-anak yang gizinya kurang, begitu ya. Yang penting lagi mungkin nanti lebih ke hulu lagi. Oh lebih lagi? Pada saat proses pembuatan? Remaja putri. Oh remaja. Oh salah, saya kebalik arahnya. Remaja putri, oke. Berarti ini sebelum proses pernikahan, jadi begitu? Itu yang perlu itu. Jadi ini kan kalau sekarang mungkin yang sudah agak ke hilir ya, gitu. Nah, nanti mungkin ke hulu, lebih ke hulu kan ke sana gitu. Ya, jadi itu perlu juga itu. Karena nanti kan remaja putri kan calon ibu-ibu. Betul. Betul, menarik sekali ya, membuka sebuah pandangan baru begitu, bahwa sekarang ini mungkin kita fokusnya masih pada baduta, masih pada anak yang baru lahir atau 1000 hari pertama kehidupan begitu. Pada akhirnya mudah-mudahan semua anak Indonesia pada akhirnya sudah tidak ada lagi yang gizi kurang, dan kita bisa fokus kepada ibu hamil, terus kemudian maju lagi sebelum menikah, malah para remaja putri dibikin lebih sehat untuk siap menjadi ibu yang baik, yang paham betul bagaimana cara pola asuh yang menghasilkan anak-anak yang hebat, generasi kita ini. Karena antenatal care mungkin masih ada masalah ya di lapangan ya, antenatal care RNC ya, 1 sampai 4 itu kan juga masih ada. Baik, nanti kita lanjutkan kembali ya. Diskusi kita ini menarik sekali pemirsa. Ya, rasanya masih kurang gitu waktunya, tapi kita masih ada 1 segmen lagi. Tetaplah bersama dengan kami pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Rumpi Sehat Generasi Hebat. Gimana bayi ini? Baik, tapi susu kardusnya. Wow, serba salah sih. Kalau nggak ditambah susu kardus ntar gimana? Kasih hanya ASI saja cukup. Mas? Ya, lagi ngobrolin ASI nih. Yuk bantu jelasin. Awalnya mantu saya butuh waktu, tapi kalau telaten, makin sering nyusuin, makin banyak keluarnya. Ini malah bikin ASI mampet, nggak baik untuk ASI. Walah Pak, ternyata kita kemakan rumpi sembarangan.
Salah, benerin. ASI saja cukup, tambah yang lain malah bikin mampet. Aduh, jatuh. Lihat Bu Sari, belanjaannya macem-macem. Tapi kalau ngasih bubur nasi ke anaknya, dikit. Loh, anakku mana? Bu Sari Bidan. benar. Bayi bukan orang dewasa. Dia butuh makanan pendamping ASI yang beragam dan seimbang seperti itu. Oh alah, bubur nasinya harus seimbang. Sini nak. Salah, benerin. Bu, kalau nyuapin anak jangan bubur nasinya aja yang dibanyak. Pemirsa, kita masuk di segmen terakhir untuk Rumpi Sehat Generasi Hebat. Tema kita menarik, mau, mampu, dan kreatif untuk perubahan perilaku gizi masyarakat. Wah, tamu-tamu saya luar biasa. Mau, iya. Mampu, iya. Disupport sama keluarga, iya. Kreatif juga, iya. Nanti Anda kalau misalnya mau tahu apa kreatifnya, nanti ada nih, akan disampaikan oleh mereka. Seperti misalnya Bu Sita. Bu Sita, apa sih challenge-nya untuk bisa memberikan motivasi kepada masyarakat supaya bisa semakin giat dalam melakukan perubahan perilaku ini? Betul sekali. Nah, pada saat saya mengenal Emudemo dan tahu bahwa Emudemo itu salah satu cara yang menurut saya dari sekian banyak yang telah saya hadapi, dia yang paling efisien dan mudah dan tertata dan punya tujuan yang jelas. Nah, pada saat memperkenalkan itu ada tantangan bagaimana agar kader-kader ini mau terus menjalankan apa yang sudah kita pelajari, konsisten dan mereka tekun dalam menghadapi itu, ditambah dengan kesulitan karena kita tidak punya alat peralatan sama sekali. Oh, pada saat itu nggak ada peralatan ya? Non-intervensi tidak punya alat. Nah, bagaimana kita bisa memberikan ibu-ibu berkreasi, melakukan kreativitas supaya kita bisa membuat alat-alat itu. Kenapa mereka mau? Karena mereka tahu bahwa Emudemo adalah suatu teknik komunikasi dalam menyuluh yang sangat baik di masyarakat. Dan dukungan stakeholder juga bagus sekali karena mereka mau membantu, sehingga yang saya rasakan sebagai kader adalah Emudemo itu bisa dilakukan oleh semua lapisan masyarakat. Wow. Seperti itu, anak-anak ikut bernyanyi Rumpi Sehat, begitu ya. Ibu-ibu nggak lagi pusing apa yang harus dilakukan dalam menyuluh, dan Emudemo dilakukan bukan sepihak, jadi penyuluhan dua arah. Nah, pada saat itu tidak hanya kader, tapi ibu-ibu merasa bahwa mereka sebenarnya mampu untuk melakukan perubahan itu bersama-sama. Sekarang Seperti bagaimana itu. dampaknya? Ini sudah berapa lama sudah setahun ya, hampir setahun. Dan alhamdulillah mereka terus melaksanakannya. Kita bahu-membahu. Kadang kita ada waktu di mana kita kader kumpul sama-sama untuk membuat alat itu sendiri. Seperti itu. Baik, kalau begitu. Jadi sekarang ini yang bisa Emudemo nggak cuman ibu selaku pelatih, juga para kader dan juga para peserta atau ibu-ibunya, para buah hati yang hadir di Posyandu. Ibu-ibu balita dan ibu hamil. Dan ibu hamil. Betul. Di Emudemo ada modul tentang bagaimana ibu hamil harus menjaga gizinya gitu Pak Dokter. Ada Atika seperti itu. Jadi asupan gizi apa yang harus diberikan dengan bahasa yang bagus dan sederhana. Berharap bahwa dengan itu para ibu hamil bisa melahirkan anak-anak dengan gizi yang baik. Masya Allah. Seperti itu. Luar biasa. Bangga saya tuh sebelah sama Bu Sita. Nah, sekarang Bu Cuti. Oke, Bu Cuti, tadi kita sudah mendengarkan apa yang disampaikan sama Bu Sita. Nah, kalau sekarang nih di wilayah Ibu di Posyandu Bagiku, Dukuh, Menanggal. Kira-kira apa Ibu tantangan yang paling dirasa pada saat berusaha untuk menerapkan, memberikan informasi semaksimal mungkin untuk warga setempat? Ya, tadinya yang tadi seperti awal saya bilang bahwa anak-anak kan terlalu aktif, jadi kami dari kader takut kalau info yang dari Emudemo, penerapan Emudemo itu tidak masuk ke ibunya, jadi kita ikutkan anak-anaknya untuk beremudemo. Terus kadang ada beberapa yang nggak hadir, tapi kita sampai jemput ke rumah. Oh, jemput Ibu? Ya ampun. Untuk hadir untuk di Posyandu Bagiku. Gitu, Bu. Ya. Terus katanya Bu ya, kalau yang saya dengar juga ada tantangan sehubungan tentang sumber daya dan juga dana yang cukup seadanya di wilayah setempat. Iya, kebetulan
untuk dana pelaksanaan Posyandu Bagiku kami dapat bantuan dari Ibu Lurah yang sebagai penggagas ya Posyandu Bagiku. Kalau misalnya ada kekurangan dari pihak kader juga gantian untuk mensuplai itu Bu. Terus ada juga bantuan dari pihak Puskesmas Gayungan, kadang juga memberikan kayak biskuit, kadang juga ada demo memasaknya juga, memasak menu-menu yang sehat, yang gizinya cukup dan seimbang. Itu swadaya masyarakat juga? Iya. Swadaya masyarakat Iya. termasuk para kader juga? Iya. Wah, jempol. Dok, gimana Dok kalau mau memberikan komentar atau masukannya kepada para kader-kader kita yang sangat luar biasa ini? Ya, luar biasa. Ya, jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kelihatannya nanti sesudah demo ini untuk yang baduta balita berhasil nanti bergeser ke ibu hamil, kemudian nanti harapannya ke remaja gitu. Karena program Posyandu Remaja kan sudah ada sebetulnya juga. Ya, jadi ada ya Dok ya? Ya, jadi nanti lebih diaktifkan juga di masing-masing. Sambil beliau-beliau ini mungkin memonitor remaja-remaja putri. Karena problemnya salah satu dari gangguan untuk pertumbuhan janin itu kan anemi kurang besi. Ya. Jadi anemi kurang besi, terutama ini kan remaja-remaja putri itu. Nah, saya nggak tahu mereka biasanya Pemkot sudah ada itu program untuk pil tambah besi itu. Nah, itu benar-benar dikonsumsi apa dibuang? Baik, Dok, kita melihat bahwa saat ini relawan-relawan seperti Bu Sita, Bu Cuti ini memang banyak sekali orang-orang yang berjiwa besar untuk melakukan perbuatan sosial untuk membuat dampak baik di masyarakat ini besar sekali. Biasanya dulu yang kita kenal yang melakukan ini adalah nakes dari tenaga kesehatan gitu. Nah, sekarang banyak nih para aktivis sosial, para relawan seperti mereka. Sebenarnya kalau menurut dokter, posisi orang-orang hebat ini sebenarnya di mana sih, Dok? Ya, sebetulnya ini sebagai para ya, tadi di samping. Jadi justru lebih bagus lagi gitu, karena tenaga kesehatan kan terasa kekurangannya ya, dalam arti kuantitas ya, kuantitasnya itu. Jadi justru diharapkan nanti kolaborasi yang sinergi ya antara para relawan kader-kader ini dan para nakes yang di puskesmas gitu ya. Jadi mungkin nakes itu nanti memberikan semacam solusi ekspertisnya, kemudian pelaksananya adalah kader-kader ini, ibu-ibu ini. Baik, karena memang posisinya adalah posisi yang sangat-sangat dibutuhkan dan diharapkan bisa berkolaborasi dengan para tenaga kesehatan, maka tidak salah ya kalau dari acara ini juga, maka mereka mendapatkan piagam penghargaan Rumpi Sehat Generasi Hebat, perubahan yang paling bermakna. Pertama, silakan kepada Ibu Sita Premesti. Kami persilahkan Ibu. Mudah-mudahan semakin menyemangati, mudah-mudahan semakin kreatif dan semakin membuat perubahan di daerah Ibu. Terima kasih Ibu. Baik, silakan duduk kembali Ibu. Dan berikutnya adalah Bu Cuti. Ibu silakan Ibu. Bu Cuti juga untuk upayanya yang sangat luar biasa, maka diberikan piagam penghargaan Rumpi Sehat Generasi Hebat, perubahan yang paling bermakna. Cuti Indrayani, Kelurahan Dukuh Menanggal, Kota Surabaya. Semangat terus ya Ibu ya. Baik, kalau begitu silahkan duduk kembali. Nah, kita sudah sampai di penghujung acara. Bu Sita terima kasih, Bu Cuti terima kasih, Dok terima kasih banyak Dok sudah memberikan pandangan-pandangan dan masukan-masukannya kepada para relawan kita ini, mudah-mudahan semakin menginspirasi. Baik pemirsa, demikian adalah akhir dari perjumpaan kita dengan tema mau, mampu, dan kreatif untuk perubahan perilaku gizi masyarakat. Semoga Anda bisa mendapatkan sisi positifnya, bisa mendapatkan ilmunya, dan bisa menerapkan untuk kebaikan para buah hati kita untuk menciptakan generasi yang hebat pastinya. Saya Pinky Daria pamit undur diri terlebih dahulu. Mohon maaf atas segala kekurangan, perkataan maupun juga perbuatan. Dan sampai jumpa tentunya dalam Rumpi Sehat Generasi Hebat. Acara ini dipersembahkan oleh